mungkin ya. Dan kita tetap jaga semuanya supaya kita, kalau kita percaya bahwa tubuh kita adalah Roh Kudus, maka kita terjaga dari segala macam-macam ya. Karena bagaimana kita menyembah memuji Tuhan, memberikan ibadah sejati jika tubuh kita bermasalah sebenarnya. Kita jaga. Dan sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Amidianto. Beliau adalah kalau saat ini dia adalah sebagai pembantu wakil kepada wakil sebuah pembantu sekarang istilahnya wakil ya, wakil ketua satu dia di STI Surabaya ya, bidang akademik. Jadi kalau wakil biasanya ya, jadi puji Tuhan beliau mau bersedia menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Maka siapkan hati kita, pikiran kita, HP periksa lagi supaya dilihat lagi apakah sudah di silent ataupun di pesawat, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita dalam menyampaikan dalam bidang belajar disediakan oleh firman Tuhan. Saya undang Pak Widianto untuk maju ke depan untuk menyampaikan. Salam. Pertama-tama mohon maaf kepada Bapak Pendeta kalau jadwal saya mesti yang minggu depan. Tapi karena saya tadi sudah dikenalkan bahwa saya pembantu ketua, ya, jadi ketua sedang sakit. Pak Oscar Lonto itu sudah diring 2 kali, dan info terakhir tanggal 6 mesti diring 3 kali. Jadi saya dijelaskan untuk ikut kongres di Jakarta hari Jumat pagi saya sudah angkat dan baru bisa pulang kembali ke Surabaya hari Minggu. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau schedule yang sudah dischedulkan beberapa bulan yang lalu sebelumnya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bagian Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Mungkin bagian ini pernah kita jadikan menjadi renungan baik secara bersama maupun secara pribadi. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 saya akan bacakan sedemikian. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Pun ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Lalu kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah setiap kita yang sedia merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan di dalam hidupnya. Masing-masing kita tentu membawa uang di dompet kita masing-masing. Saya tidak tahu apakah ada yang merah, apa ada yang biru, ada yang hijau, ada yang pink gitu. pink dan pink gitu, pink. Ada yang abu gitu. kuning. Ada yang kuning Ya. gitu. Jadi tetapi masing-masing sebenarnya sama.
Samanya apa? Sama-sama punya nilai. Ada yang 100, ada yang 50, ada 20, ada yang 10, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 100. Ada yang 200 ya? Enggak ada ya? Nah, tapi masing-masing sama punya nilai. Selain itu masing-masing sama punya dua sisi. Kalau kita lihat ada uang 100.000, itu biasanya di sisi yang satu ada gambarnya proklamator kita Pak Soekarno, dan di sisi yang lain itu juga ada tari topeng. Jadi uang kita mulai di eranya Pak Jokowi kalau nggak salah ya, itu selalu ada gambar orang, kemudian ada gambar pahlawan semacam itu, kemudian ada gambar tari. Nah itu artinya bahwa di lembar yang sama itu ada dua sisi tampilan yang berbeda. Mungkin bagi orang yang suka pahlawan, aku nggak suka tari-tarian. Tetapi untuk ibu-ibu atau orang-orang yang suka menari, aku mengambil yang satu sisi saja. Karena yang sisi yang satu nggak suka, yang satu suka, akhirnya coba untuk dibelah. Kalau itu dibelah, maka sudah tidak ada nilainya lagi. Itulah kehidupan manusia. Kehidupan manusia juga ada banyak sisi. Ada yang suka, ada yang senang, ada yang gembira, ada yang sukacita, tetapi ada juga yang duka cita. Itulah yang dialami oleh seorang perempuan Kanaan dalam nats yang saya bacakan tadi. Dan ibu ini punya anak, punya kesusahan yang sangat menyusahkan, menyedihkan. Kenapa? Karena anaknya itu ditulis di sana kerasukan setan. Kemudian Matius mencatat sangat menderita. Kemudian ia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya harus ceritakan ringkasnya dulu. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian minta belas kasihan atas anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita itu. Saya rasa sebagai orang tua begitu sedihnya ketika ada anak yang sakit, anak yang disayangi. Tidak disebutkan anaknya berapa, tetapi yang disebutkan di situ ada anaknya perempuan. Kemungkinan bisa juga hanya satu. Kalau itu satu-satunya, kemudian yang biasa ngobrol sama-sama, karena tidak diceritakan apakah perempuan ini punya suami. Matius tidak mencatatnya, tetapi kemungkinan besar dia juga sudah tidak bersuami. Kita bisa bayangkan kalau di rumah ada satu anak, kemudian ada satu ibu, dan orang lain nggak ada lagi. Ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, ketika ada beban berat, satu dengan yang lain masih bisa saling cerita. Nah, mama kok pusing ya nak? Nah itu. Kenapa toh ma? Mikir apa ma? Nah itu masih lumayan. Coba bayangkan, ini di tengah-tengah kepedihannya, kesusahannya, kemudian sudah nggak bisa cerita. Kenapa nggak bisa cerita? Karena anak yang disayanginya kerasukan setan. Apa ada di antara kita Pak Pendeta yang pernah kerasukan setan? Sementara saya khotbah, mengakhiri khotbah itu ada sosok yang di depan saya itu kok selalu saya perhatikan dari awal sampai saya mau selesai khotbah itu kok melototi saya. Kamu, iya betul, itu kejadian itu sementara khotbah. Untungnya bukan pas khotbah minggu, itu khotbah tengah minggu lah gitu. Tiba-tiba orang itu melototnya itu lebih kencang. Kemudian saya katakan, sekarang tatap mata saya, ikuti kata-kata saya. Nah setelah mengikuti kata-kata saya sebelum selesai,
ini yang dialami, kemungkinan besar yang dialami oleh ibu ini karena anaknya menderita kerasukan setan dan sangat menderita. Kadangkala mungkin ketawa, enggak, iya, itu jahat, iya dong. Iya kan? Lo kan orang kerasukan setan itu kan bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Bisa kadangkala tertawa sendiri, kadangkala bisa marah-marah dan sebagainya. Jadi kemungkinan itulah yang dialami oleh ibu ini. Kenapa saya sebutkan kemungkinan? Karena tidak dicatat di dalam Alkitab dan kemungkinan itu mungkin bisa terjadi. Wong yang namanya kerasukan setan menakutkan, kadangkala gemaskan, kadangkala bikin bingung dan sebagainya. Artinya ibu ini mengalami tekanan kehidupan sementara tidak bisa cerita kepada siapa-siapa. Kalau ada suami, nah itu mungkin agak berbeda. Bi, gimana ya Bi? Pak tapi lihatan tapi gitu loh Bi. Mungkin bisa ya kan? Kalau papa mama ngalahin pergumulan, kalau sudah bisa curhat itu kan kadang-kala kan pelong. Ini nggak bisa. Artinya tekanan kehidupan bukan hanya memikirkan anaknya, tetapi secara psikologis ibu perempuan Kanani mengalami pergumulan yang hebat. Itulah sebabnya maka dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Intinya singkatnya akhirnya mendapatkan solusi dari pergumulan yang dihadapi. Itu singkat dari cerita ayat yang saya bacakan tadi. Dari punya pergumulan berat, kemudian datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian mendapatkan jalan keluar. Yang menjadi pertanyaan adalah, ada apa di balik itu? Punya pergumulan berat, kemudian datang kepada Yesus, kemudian ada solusi. Ada apa di balik itu? Dari pergumulan yang hebat itu, kemudian ketika datang kepada Yesus mendapatkan solusi. Setelah keluar dari ruangan ini, saya berharap masing-masing kita ingat TKI, bukan tenaga. TKI itu apa sih? Tenaga kerja Indonesia. Nah itu. Jadi keluar dari ruangan ini setelah kita merenungkan firman Tuhan, ingat TKI. Itu yang biasa saya pakai istilah supaya keluar dari ibadah, ingat firman TKI. Jadi inilah yang dimiliki ibu perempuan Kanaan yang punya pergumulan ini. Ketika datang kepada Yesus, ternyata dia memiliki yang namanya TKI. Itu TKI itu hanya sebenarnya singkatan dari poin 1, poin 2, poin 3. Poin 1 itu T, kemudian poin 2K, poin 3 I yang dimiliki dalam diri perempuan Kanaan. Saya yakin ketika kita punya TKI ini, maka kita akan mendapatkan solusi terhadap semua pergumulan kita. Kita akan melihat poin yang pertama, T. Mari kita baca di ayat yang ke-21 dan 23 sampai 23. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi."
ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi poin yang pertama adalah dia punya tekad yang kuat. Itu tekad yang kuat. Kita bisa bayangkan di sini, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mestinya itu mendapatkan respon yang baik. Tetapi kalau Papa Mama melihat di ayat itu, dikatakan di ayat yang ke-23, itu jelas sekali, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Di luar dugaan apa yang diharapkan oleh perempuan Kanaan. Ketika dia curhat menyampaikan pergumulannya, ada tanggapan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak memberikan tanggapan apa-apa. Matius mencatat sama sekali tidak ada ungkapan apa-apa dan tidak ada respon dari Yesus Kristus. Kita bisa bayangkan kalau kita mengalami itu, kita datang kepada Pak Pendeta, saya punya pergumulan. Kemudian Pak Pendeta diam saja, tidak bicara, kemudian menatap mata kita juga enggak. Saya rasa, wah, kok sepertinya saya enggak diorangkan. Sepertinya saya tidak dimanusiakan. Bisa jadi kalau waktu itu lagunya Citata itu ada. Bapak Ibu tahu ya, ada syairnya lagu Citata itu. Sakitnya tuh di sini. Tapi sudah beberapa tahun ini lagu itu nggak ada lagi, nggak pernah muncul. Moga-moga itu menjadi tanda yang baik supaya nggak ada orang yang sakitnya tuh di sini. Kita bisa bayangkan perempuan Kanaan ini, dia datang dengan pergumulan, dia datang dengan persoalan berat, kepingin mendapatkan jawaban. Tetapi ternyata sosok yang diharapkan tidak memberikan kata-kata sama sekali, tidak memberikan respon sama sekali. Tetapi indahnya Bapak Ibu, indahnya luar biasanya adalah ibu perempuan Kanaan ini punya respon yang luar biasa. Tidak ada respon yang negatif. Guru, anak-anak gila. Anakku gila, guru. Enggak. Kenapa kok diam saja? Enggak. Kalau Bapak Ibu diperlakukan begitu dengan seseorang yang Ibu datang, Bapak Ibu datang, kira-kira responnya apa? Tetap di situ atau pergi saja? Pergi gitu. Kadang-kadang ketika kita mau beli sesuatu karena ramai, kemudian Bu, beli gula Bu, Bu, beli gula Bu, Ibu, beli gula Bu, Bu. Nah, nggak direspon, orang mungkin pindah saja. Dan itu manusiawi sekali, manusiawi. Tetapi ini pun tidak dilakukan oleh perempuan Kanaan. Kenapa? Karena dia punya tekad yang kuat. Sosok perempuan Kanaan ini tidak gampang nambut. Mungkin kita pernah mengalami ketika kita berdoa minta kesembuhan, ketika kita berdoa untuk minta pertolongan, kadang-kala kita mendapati hal yang sama, bukan? Sepertinya nggak ada jawaban. Ketika kita baca firman pun juga sepertinya nggak ada jawaban. Itu yang pernah saya alami ketika pandemi mulai. Saya dihampiri oleh sakit penyakit yang tidak pernah menghampiri hidup saya.
Kemudian saya ke rumah sakit yang satu, kemudian nunggunya lama sekali. Kemudian dikasih resep obat. Kemudian nggak ada perubahan. Kemudian ke rumah sakit besar di Surabaya, saya nggak sebutkan, itu mesti di sini 1 kali, kemudian di sini ada 9 kali. Seminggu sekali mesti datang, seminggu sekali mesti datang, 9 kali. Di sini 1 kali, di sini 8 kali, sudah 9 kali. Kemudian pindah ke rumah sakit yang lain 4 kali. Berarti sudah berapa kali? Sekali, 8 kali, 4 kali, 12 kali. 13 kali. 12 kali. Ada orang bilang angka 13 itu angka sial. Gitu Pak Pendeta. Angka sial. Tetapi ternyata kehadiran saya yang ke-13 itu, Tuhan berbicara begitu kencang. Wid, kamu pulang saja. Sampai di rumah, saya harus katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan saya untuk mengalami sakit penyakit ini. Waktu sakit penyakit itu agak susah. Mau duduk juga susah, mau tidur juga susah, mau pakai motor apalagi nggak bisa. Kemudian naik mobil pun harus sandalnya begini dan sebagainya. Dan itu cukup lama, hampir 2 tahun. Jadi awalnya saya merasakan sepertinya Tuhan gak pernah mendengar doa saya. Tuhan, saya ini melayani Engkau. Tuhan, Engkau percayakan untuk mengembalakan umat. Kenapa Tuhan mesti begini dan sebagainya? Sepertinya Tuhan tidak pernah mendengar. Dan itu mungkin Bapak Ibu pun pernah mengalami. Tetapi belajar kepada perempuan Kanan ini, dia punya tekad yang kuat. Walaupun kerinduannya enggak dijawab, dia enggak pernah undur diri. Yang kedua, di ayat 24 sampai ayat yang ke-27 saya akan bacakan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Kalau yang pertama tadi, perempuan Kanannya punya tekad yang kuat. Sebelum mendapatkan solusi, dia walaupun semacam tidak dimanusiakan, tidak ditanggapi oleh Yesus Kristus, dia tidak mundur untuk tetap mau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia punya kerendahan hati yang hebat. Bukan hanya punya tekad yang kuat, tetapi punya kerendahan hati yang hebat. Enggak rendah hati bagaimana? Ini Tuhan Yesus tadi diam. Di ayat 23 dia bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang dari Israel. Padahal orang ini bukan orang Israel. Dengan kata lain, Tuhan Yesus yang katakan, saya ini bukan untuk kamu. Saya ini datang ini untuk umat Israel. Jadi kamu bukan umat Israel. Dari sini kita bisa melihat sepertinya perlakuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sepertinya rasialis, membedakan antara yang Israel dan non-Israel, antara yang Kanaan dan Israel. Diperlakukan seperti itu. Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Bapak Ibu pernah nggak ngalami diperlakukan seperti itu? Sudah nggak diorangkan, kemudian dikata-katai itu menyakitkan.
Wes, gak konco-koncoan. Gak konco-koncoan. Mulai hari ini, gak usah teman-temanan. Iya, bisa begitu. Tetapi luar biasa hatinya seorang perempuan Kanaan ini semakin mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami peristiwa yang seperti ini. Ketika kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak mendengar. Ketika kita datang kepada Tuhan, sepertinya Tuhan menempelak hidup saya, menghakimi saya dan sebagainya. Ketika mendapati seperti itu, apakah kita mau semakin mendekat dan menyembah kepada Tuhan, atau semakin menjauh dari Tuhan? 2 hari yang lalu saya telepon kepada jemaat yang sudah lama tidak datang beribadah. Saya tanya, Pak, ada apa Pak? Saya rindu sama Bapak. Saya ingin ketemu dan ngobrol lagi sama Bapak. Bapak ini cerita, Pak, saya kan nggak melakukan yang dituduhkan. Saya juga melakukan ini, saya dituduh ini. Ya kalau saya ke gereja, ketemu orang yang nuduh itu, rupanya dia sedang sakit hati. Kita itu kalau datang ke gereja, kita mau menyembah Tuhan, mau ketemu dengan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Enggak usah lihat orang lain yang mungkin melukai hati Bapak. Iya Pak, tapi kan nggak bisa. Nanti ketemu dia, juga nyanyi pun juga enggak bisa gembira. Ketemu dia, ingat lagi omongannya dia dan sebagainya. Akhirnya setelah saya ngobrol lewat telepon dan dia katakan, Pak, ya besok saya akan ke gereja. Dan hari ini saya nggak bisa ketemu Bapak itu. Tapi nanti saya akan tetap telepon. Semoga sore masih bisa ketemu untuk ibadah ketika saya mimpin ibadah. Bapak, Mama dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan Kanaan ini bukan hanya punya tekad yang kuat, tetapi kerendahan hati. Walaupun disakiti, dilukai, dia tetap mendekat kepada Tuhan. Mari kita melihat bagian yang terakhir. Kalau T yang pertama tadi apa? Tekad yang kuat. K, kerendahan hati yang hebat. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-28, tetapi saya akan mulai ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, benar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kemudian dikatakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini sosok yang luar biasa, punya kerendahan hati. Sudah nggak dianggap, kemudian dikata-katai kasar, kemudian malah dibilang anjing. Wah, di rumah saya dulu Pak Pendeta ada 2 anjing pendek ini. Satu namanya Kisu, saya kasih nama Kisu karena iki asu, nah gitu. Betul itu. Kemudian satu pendek juga, tapi agak badannya agak gede. Saya kasih nama Doki. Doki itu kan anjing kan, Ki itu iki. Nah jadi iki asu dan iki dog. Tapi akhirnya saya harus merelakan itu karena ada tetangga yang pernah bilang sama saya itu, agamaku. Nah sepertinya
saya nanti nggak bisa bergaul kalau ada Doki dan Kisu. Nah, sudah akhirnya saya kasih sama pendeta Thomas waktu itu. Dan akhirnya anak saya itu 2 minggu nggak bisa tidur karena sudah sayang sama Kisu dan Doki. Moga-moga nanti nama ini bisa, kalau papa mama punya anjing mungkin bisa diambil gitu, namanya. Nggak usah bayar ke saya. Kisu sama Doki. Jadi kembali lagi, ini sosok yang dianjing-anjingkan, nggak ditanggapi, nggak direspon, tetapi terus maju, nggak pernah mundur. Tekadnya pun kuat, kemudian kerendahan hati pun hebat. Dia nggak pernah mundur, diperlakukan nggak enak pun, dia tetap enak. Di penghujung pergumulannya itu, di ayat 27 itu kan bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Benar Tuhan, dia. Kalau orang yang nggak rendah hati kan dia bilang, yang bener aja. Ngomongnya itu, tadi saya datang ke sini ngira engkau itu luar biasa, engkau itu hebat, tetapi ternyata omongan Bapak itu melukai diri saya. Bapak tahu nggak? Saya datang ke sini itu dengan pergumulan pada anak saya itu sakit. Tetapi yang bikin sakit lagi Bapak itu punya omongan yang ya nggak begitu. Dia itu nggak protes. Di ayat 28 itu dia punya iman yang mantap. TKI, tekadnya kuat, K-nya kerendahan hati yang hebat, dan dia punya iman yang mantap. Ada banyak ayat di dalam Alkitab. Memang Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, Tuhan kita itu. Tetapi ada banyak hal, ada banyak mujizat yang terjadi itu melibatkan orang yang ingin mendapatkan mujizat. Jadi Tuhan berkarya itu memang dia kuasa. Tetapi ada banyak kasus di dalam Alkitab yang mengalami mujizat Tuhan, itu juga ada andil yang dikehendaki oleh Tuhan supaya ada di dalam orang itu, sehingga dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan itu yang dialami oleh seorang perempuan Kanani. Ia mempunyai iman yang mantap. Di tangan saya ini ada benjolan. Ini sudah bertahun-tahun lamanya. Saya pernah datang ke dokter, saya nggak sebutkan, tidak jauh dari sini. Kalau ya berapa lama kita bisa tempuh itu? Waktu saya datang pertama kali diperiksa, kemudian dia bilang, Pak Wid, ini harus segera dilokalisasi. Nah, kalau lokalisasi apa tuh? Pokoknya supaya nggak menyebar. Kalau lokalisasi itu kalau ingat Ibu Risma yang di sana itu. Nah itu bukan. Ini pokoknya mesti di lokalisir lah. Nah gitu, dilokalisir. Kalau enggak, nanti tangannya Bapak itu akan dipotong. Gitu. Dengar kata-kata gitu langsung. Waktu saya pulang, istri saya bilang, Pak, sakit apa? Gimana, dokter bilang apa? Terus saya bilang gini, Ma, saya akan cerita, tapi Mama jangan kaget. Mama mesti ingat Tuhan kita yang kita sembah, mesti terima. Jangan kau ngomong gitu sih. Ono opo bilang gitu istri saya. Nah, tangan saya ini akan dipotong kalau penyakitnya nggak disegera
dilokalisir. Puji Tuhan, sampai hari ini nggak dipotong. Dan saya nggak berharap akan dipotong. Jadi sekali lagi, kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Kita masing-masing punya pergumulan. Sama dengan perempuan Kanaan, mungkin pergumulannya beda, tetapi masalahnya tetap punya masalah, punya pergumulan. Tetapi kadangkala ketika kita datang sama Tuhan, sudah doa, Pak Pendeta sudah sering sarankan kita mesti doa, puasa dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini masih belum juga ada jawaban. Kalau itu terjadi, mari kita teladani seorang perempuan Kanaan ini. Walaupun sepertinya tidak dianggap, dia tetap maju dengan tekad yang kuat. Dia tetap maju dan lebih mendekat kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang ini. Dan akhirnya dia mendapatkan solusi yang luar biasa karena dia punya iman yang mantap. Kalimat yang terakhir di ayat 28 itu dikatakan, dan seketika itu. Ini kira-kira berapa lama? Kata seketika itu. Ya, cepat kilat. Ketika Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi, itulah luar biasanya. Kadang-kala Tuhan izinkan untuk kita mengalami tekanan kehidupan. Ketika kita datang, ketika kita menyembah, kita berdoa, sepertinya tidak ada solusi. Tetapi ternyata Tuhan kadang-kadang izinkan semuanya itu terjadi untuk mengelola, melatih, mendidik sejauh mana tekad kita, sejauh mana kerendahan hati kita, sejauh mana iman kita. Tetapi kita mesti yakin kata-kata Tuhan luar biasa. Dunia ini diawali dengan perkataan, jadilah, semuanya jadi. Dan kasus yang dialami oleh perempuan ini, ketika Tuhan berkata, jadilah seperti yang kau inginkan, dan itu pun terjadi. Kiranya firman Tuhan akan berkati kita masing-masing. Kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak sambil menyanyi Tuhan mau menyenangkan. Singer, song leader, silakan maju ke depan. Sementara kita menyanyikan ini, kita merenungkan, adakah selama ini kita kecewa dengan Tuhan? Adakah selama ini kita mulai berontak